kadang ada mobil mogok itu di pinggir jalan pun langsung. Berhubung di sana ada program mengambil karyawan dari alumni magang dari sekolah-sekolah itu. Telepon terus ada apa gitu. Dari siapa? Dari orang tua yang ngomong begitu? Bukan, dari kita, Mas Indranya. Dari kitanya. Jadi tukang sapu tuh berapa bulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 2 Pamekasan bermutu, berkarakter, berilmu, berteknologi, dan up to date. Kembali lagi dalam episode selanjutnya. Sepertinya ini sudah beberapa kali episode dan selalu ditampilkan narasumber atau bintang tamu yang spesial. Bersama saya Dwi Novita Sadiawati. Saya akan bersama-sama tentu dengan salah satu narasumber yang luar biasa hari ini. Dia adalah salah satu calon alumni. Halo Mas Halo. Indra. Ya, halo Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Panas. Ya, panas ruangan di sini ya. Orangnya panas. Tolong dong AC. Oke, Mas Indra, ini dia podcast baru pertama kali datang ke sini di podcast ini atau sudah pernah? Baru pertama kali. Oke. Jadi kawan sekanida semuanya, ini dia salah satu bintangnya SMK Negeri 2 Pamekasan, yaitu Mas Indra. Nama lengkapnya siapa? Tolong diperkenalkan dong. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Maulana dari kelas 3 TKRO 1. Oke, TKRO 1 itu jurusan apa Mas Indra? Itu jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Teknik kendaraan ringan otomotif yang concernnya kepada mobil ya? Mobil. Jadi kendaraan roda 4, betul. Jadi di SMK Negeri 2 Pamekasan tuh ada macam-macam. Kadang-kadang jadi bingung orang-orang Mas antara otomotif sama mesin. Ya. Padahal beda gitu ya Mas ya. Jauh. Teknik mesinnya beda, ngomongin masalah mesin, bubut dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau Mas Indra boleh nggak konsentrasi di jurusannya apa sih Mas? Di perawatan berkala seperti perbaikan roda 4 seperti itu. Oke. Wah, luar biasa. Ini Ibu ada contekan nih Mas. Pengen Ibu tanya-tanyain ke Mas Indra nih hari ini. Siap. Oke, tapi by the way Mas Indra, Ibu mau tanya, kira-kira Mas Indra itu rumahnya dekat sekolah atau gimana? Karena Ibu lihat sepertinya aktivitasnya sering sekali ada di sekolah nih, di bengkel bersama dengan guru-guru di sana. Kalau asli saya jauh dari sekolah. Di mana tuh? Dari Pantura sana, Pasongsongan. Pasongsongan, Sumeneb. Ya. Daerah paling timur di Pulau Madura. Ya. Kesininya berapa jam dari Pasongsongan ke sini? Kalau itunya saya tinggal di sini udah lama. Iya, ngekos ya Mas? Enggak. Saya di sini berhubung bapak asli sini, jadi saya tinggal sama paman di sini. Oh, ada keluarganya Mas Ya, Indra di sini. Iya. Oke. Tapi by the way, kalau misalnya pulang ke Pasongsongan itu berapa jam perjalanan dari sini ke sana? Sekitar 1 jam setengah. Naik apa? Jalan kaki? Sepeda motor. Jalan kaki. Sepeda motor. Naik sepeda motor tiap kali pulang pasti naik sepeda motor. Iya. Oke, mudah-mudahan nanti kalau sudah sukses naik mobil ya Mas. Amin. Ya, bolak-balik. Nah, oke. Jadi kalau misalkan pulangnya ke Pasongsongan biasanya orang tua masih sehat di sana ya? Alhamdulillah, masih sehat semua. Oke. Pasti harus jengukin dong. Iya. Pulangnya berapa bulan sekali dari sekolah atau berapa minggu sekali? Kalau pulang itu kadang-kadang nggak tentu, kadang-kadang itu 1 bulan 2 kali. Tapi Kadang-kadang nggak sama sekali. kenapa nggak sama sekali Iya. tuh? Karena banyak kegiatan di sekolah itu. Apa sih Mas kegiatannya Mas Indra selain beraktivitas di sekolah seperti belajar dan lain-lain? Mas boleh lebih deket nggak? Ya. Oke. Sip. Kegiatan saya itu kalau di luar sekolah, saya sering ikut guru saya. Siapa nih biasanya guru yang sering Ya, diikutin? Pak Diintilin? Hadi, Pak Hadi. Pak Hadi. Ya, Pak Hadi. No debat lah ya kalau Ya, sama Pak Hadi ya. Pak Hadi. Apa yang dipelajari dari Pak Hadi tuh Mas? Banyak yang saya dapat dari Bapak Hadi itu seperti ya terutama ilmu, seperti nasihat-nasihat dari Pak Hadi itu saya udah banyak dapat dari Pak Hadi. Dengan nangis dong Mas. Iya, enggak gitu saya Bu. Oke, Pak Hadi memang sosok yang luar biasa, apalagi Ya, untuk biasa. siswa yang dekat dengan beliau. Iya. Ada nggak yang mau diucapkan untuk Pak Hadi nih? Kalau nanti Pak Hadi nonton kira-kira podcast ini, apa yang mau disampaikan oleh seorang Indra yang sering Iya. ngintilin Pak Hadi sampai sejauh ini? Saya mau mengucapkan terima kasih banyak.
selama ini udah mau meluangkan waktu sama sama ilmu-ilmunya dituangkan ke saya. Jadi saya banyak memperoleh ilmu-ilmu dari Bapak Hadi, dan satu dari Bapak Hadi itu yang saya luar biasa memang dari Pak Hadi itu sabar. Bapak Hadi Sabar beneran, Iya, kayak bener. mukanya bukan orang sabar Cuma face-nya Iya, aja ya. cuma face-nya Makanya aja. ada yang bilang don't judge a book by its cover. Jangan-jangan orang yang kelihatannya garang seperti dia Iya. tuh memang ternyata orangnya sabar sekali iya, ya. sabar sekali. Terbukti bisa mencetak seorang Mas Indra seperti saat ini. Iya. Luar biasa. By the way, kemarin thank you, motor ibu mogok terus dibantuin sama Indra, makasih. Dan kayaknya tiap hari harus ngantongin obeng atau alat-alat Iya, itu bengkel. kalau darurat itu gue enak. Emang sengaja ditaruh di tasnya? Iya, atau- emang oh sengaja. gitu. Pernah kejadian apa selain ibu minta tolong dadakan kemarin? Kadang ada mobil mogok itu di pinggir jalan gue langsung. Apa? Ketika dibantuin terus Mas Indra dapat apa, atau mungkin selain ucapan terima kasih misalnya? Ya adalah tuh sedikit beli bensin gitu. Oke, itu apa ya, sesuatu yang berharga selain Iya. tentu uangnya bisa kita manfaatkan, Iya. tentu pengalamannya juga gitu Mas Indra. Iya. Baik, Mas, by the way baru saja selesai ujian uji kompetensi keahlian Iya. UKK. UKK. Sudah selesai juga Sudah, Mas? alhamdulillah. Semuanya beres? Alhamdulillah. Lancar? Iya. Kira-kira nilainya bagaimana? Belum tahu. Baik, Mas, persiapan biasanya kalau ada ujian seperti UKK dan lain-lain seperti itu apa sih Mas? Dari Mas Indra pribadi nih. Ya terutama sih fisiknya lah. Mm-mm. Kita harus persiapkan fisik, mental, sama belajar gitu lah. Oke, kalau belajar bagian yang kejuruan seperti itu, kira-kira itu langsung praktek bongkar mobil orang atau gimana sih Mas? Atau disediakan dari bengkel sekolah? Disediakan. Hmm. Ada di sana mobil praktik itu disediakan. Mobil praktik Iya. disediakan. Nanti kita terapkan ke mobil praktik itu ketika praktik. Oke, pernah terjadi malpraktek? Tahu-tahu pernah? Iya, pernah. Gimana? Apa yang bisa dilakukan atau coba untuk memperbaiki itu? Misalkan dibantu oleh gurunya atau harus selesai sendiri atau bagaimana Mas? Ya harus dampingi guru kalau sudah seperti itu. Takutnya jadi kejadian fatal yang kedua kalinya. Iya kan? benar. Iya. Dan yang pasti juga harus ada kelengkapan Iya. yang Keselamatan jelas apa kerja. ya, keselamatan kerja apa namanya ya? K3. K3. Oke, Mas, cobalah kita singkirkan dulu beberapa obrolan kita tadi. Iya. Ibu pengen lebih menanyakan perihal kondisi Anda. Nih Ibu bilang Anda aja nih abis ini Iya. karena udah mau jadi karyawan ya. Jadi kawan sekalian semuanya, Indra Maulana ini adalah salah satu siswa yang sebelum lulus bahkan sudah disunting oleh salah satu tempat atau bisa dikatakan industri. Iya. Oke, di mana Mas? Di daerah Surabaya, Di mana itu? di Jalan Ahmad Yani, Mm-mm. Ketintang. Ketintang. Iya. Oke, siapa yang mempersunting Anda? PT UMC. PT UMC Suzuki Surabaya. Surabaya. Wah, calon banyak duit. Oke, Mas, gimana sih Mas kok tahu-tahu Mas Indra kecantol atau bisa dikatakan seperti yang tadi Ibu bilang dipersunting malah Iya. diminta gitu ya dari UMC-nya kepada sekolah nih, nanti kalau sudah lulus nih saya mau anak ini, begitu Mas? Iya. Bagaimana prosesnya Mas kira-kira? Prosesnya saya kan magang di sana PKL ya, Pak, selama 6 bulan gitu. Dari awal saya memang mau benar-benar PKL yang sesungguhnya lah, disiplin di sana. Jadi apa yang harus diterapkan saya terapkan di sana. Jadi berhubung di sana ada program mengambil karyawan dari alumni magang dari sekolah-sekolah itu. Jadi saya ditunjuk membuat sebuah lamaran. Ya ditunjuk langsung. Buat wow. lamaran untuk bekerja di sana. Betul, Iya. karena seperti yang diketahui bersama oleh semua stakeholder sekolah, bahwasanya UMC Suzuki memang bekerja sama dengan SMK Negeri 2 Pamekasan Iya. untuk pemberian pelatihan dan lain-lain Iya. sebagainya. Dan alhamdulillahnya di salah satu ini, di tahun ini juga ada salah satu
siswa yang langsung direkrut seperti itu ya. Iya. Mas, tadi Mas Indra bilang PKL di UMC Suzuki. Iya. Waktu Mas Indra PKL di sana, adakah siswa dari sekolah lain yang juga ikut bergabung di sana? Iya, salah satunya ada juga dari SMK 3 Surabaya. Oke, apakah ada salah satunya juga yang direkrut seperti Mas Indra? Iya. Ada berapa orang dari tahun ini yang direkrut, Mas? Ada dari perwakilan sekolah itu ada 2 orang kira-kira. Dari perwakilan Iya. sekolah ada 2 orang yang direkrut. Iya. Oke, Dari jadi sekolah-sekolah maksudnya. Mhm. Dari sekolah yang anak-anak PKL itu di sana, yang dari Jawa 1, kebetulan yang dari Madura juga 1. yang satu itu Mas Indra. Iya. Oke, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Mas, gimana rasanya dipilih dari sekian orang yang mungkin melakukan PKL di tempat itu? Ya, awalnya saya nggak nyangka. Mhm. Seenak-enak kerja waktu PKL di sana. Bukan kerja sih. Belajar. Jadi helper lah. Help, oke. Jadi helper mekanik lah di Oke. sana. Ah. Tiba-tiba saya ditawari, Mhm. mau gak kerja di Surabaya? Mhm. Loh, ya mau Pak. Ya mau, kok Gitu nanya? dari Pak. Masa nanya? Ya mau Iya. dong. Ya, ya sudah kalau mau silakan buat lamaran ini itu. Langsung ajukan ke HRD. Oke, lamaran itu hanya sebagai apa ya namanya ya, bisa dikatakan formalitas. Padahal Saya keterampilannya kan ya. sudah diketahui Ya, selama 6 diketahui. bulan itu. Luar biasa. Wah, Ibu bangga banget nih Mas sama Mas Indra. Ibu rasa semua guru yang ada di sini juga bangga sama Mas Indra Iya. tentunya. Oke, posisinya apa Mas? Ketika diberikan informasi itu, kemudian Mas Indra bikin surat lamaran, posisi apa yang dituliskan oleh Mas Indra di situ? Posisi saya sebagai mekanik. Mekanik. Ya. Oke. Oke Mas, wah luar biasa. Ini Ibu senang sekali sebenarnya Iya. ada salah satu murid yang bisa dikatakan membanggakan sekolah, mengharumkan nama baik sekolah tentu saja. Semoga saja nanti adik-adiknya bisa nyusul. Jadi Amin. even tidak di bagian KR atau di Iya. jurusan KR atau TO, ada juga jurusan yang Iya, lain yang semua. seperti itu. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya. Ya, betul. Langsung Pertanyaan direkrut selanjutnya. industri. Gimana Mas? Langsung direkrut industri gitu. Iya, betul. Jadi sudah ada pandangan belum habis masanya di SMK, sudah ada pandangan, wah ini habis ini saya mau kemana gitu ya. Oke, Mas ada bocoran nggak berapa kira-kira budget nanti yang akan diberikan oleh UMC Suzuki untuk Mas Indra untuk pembayaran setiap bulannya? Kalau itu belum tahu. Saya belum tahu soalnya masih belum berangkat, masih belum kontrak kerja gitu. Oke. Ya. Tapi yang jelas yang ingin Ibu tekankan kepada Mas Indra, berapapun uangnya, Iya. berapapun nanti yang dibayar, Mas Indra yang pertama harus memberikan dedikasi yang luar biasa kepada tempat yang mau menampung Mas Indra sekarang. Iya. Gitu. Karena diminta saja untuk bergabung itu luar biasa privilege-nya. Iya. Oke, ngomongin masalah privilege. Ya. Keuntungan-keuntungan. Apa kira-kira keuntungan yang akan Mas Indra dapatkan di UMC Suzuki selain pasti gaji tiap bulannya? Iya. Apa aja Mas? Ya di sana saya bisa lebih banyak memperdalam ilmu-ilmu yang biasanya di bengkel-bengkel lain itu. Soalnya di sana kan sesuai alat kan lengkap, lebih lengkap di sana. Betul, gitu. Lebih betul. lengkap di bengkel sudah dealer kan Bu. Lebih lengkap, jadi ilmu, wawasan, pengalaman jadi lebih, insya Allah lebih banyak di sana. Oke. gitu. Oke, baik. Jadi UMC Suzuki yang di Surabaya itu jadi Iya. tidak hanya bergerak di bagian servisnya saja ya? Tidak bergerak ya. Oke, jadi apa? Coba jelaskan sedikit dong UMC Suzuki itu UMC bagaimana? itu bergerak di bidang penjualan Mhm. seperti alat-alat spare part itu Bu, sama showroomnya juga. Showroomnya juga. Iya, showroomnya juga. Berarti Penjualan mobil. besar ya, industri besar, Besar, ya? ya. Wah. Sama perekrutan kerja tadi. Iya, Ya. iya. Oke, Mas Indra. Jadi memang sepertinya dari UMC sendiri ketika memberikan penjelasan atau menjadi narasumber di SMK Negeri 2 Iya. Pamekasan memang sangat besar sekali pengaruhnya dan Iya. sepertinya memang tidak hanya di SMK Negeri 2 Pamekasan saja yang bekerja sama dengan UMC Suzuki Surabaya. Banyak. Banyak Iya. gitu ya. Baik. Selain sekolah lah, industri-industri seperti industri obat-obatan itu kan
pasti ada mobil operasional itu. Oh iya, iya, Ya, betul. Jadi untuk perawatannya servis Oh. berkala itu ke Suzuki sana. Sudah Ya. ada MOU Ya, gitu ya MOU. Mas ya. Oke. Kalau di Surabaya tinggal sama siapa Mas Indra? Sendiri. Ngekos. Ya, Nggak takut sendirian? sudah biasa. Sudah biasa. Waktu kemarin PKL juga sendirian, bersama dengan temannya? Ya. Oh, berapa orang? Sama itu satu kos itu 3 orang. 3 orang. Iya. Oke, yang dipilih cuma Mas Indra. Iya. It's Tapi okay. teman saya itu juga terpilih juga, Mhm. langsung kerja sebelum lulus ini. Mhm. Cuman di daerah Madura sini. Vicky. Iya. Oke. Oke, Vicky siapa nama lengkapnya? Muhammad Arrofiki Maulidi. Muhammad Wifari Arrofiki Maulidi. Muhammad Wifari Arrofiki Maulidi. Ya, Vicky, itu congratulations juga. teman akrab saya itu. Memang best toy. Sepaket itu. Sepaket. Jadi gimana dong? Udah pisah dong sama temennya gimana Mas? Bukan pisah, Bu. Gimana? Cuman beda tempat kerja. Kalau bisa janganlah. Jangan dong. Ya. Tetap harus menjalin ukhuwah bersama-sama Ya. gitu ya. Jadi mudah-mudahan Mas Indra meskipun sudah keluar dari Pamekasan tetap nih hatinya di Pamekasan Ya. bareng-bareng sama teman-temannya sama guru-gurunya juga. Jangan dilupain guru-gurunya Mas. Ya. Oke, untung banget sebenarnya Ibu sekarang langsung Mas tolong dong bisa nggak podcast hari ini? Jadi untung jadi nggak nunda lama-lama. Kalau lama-lama mungkin bisa jadi nggak ketemu sama Mas Indra juga Iya. kan? Gitu. Oke. Baik, Mas mau tanya kira-kira nanti bagaimana caranya memanage waktu? Karena sepertinya untuk orang-orang yang concern seperti karyawan di industri, mereka juga harus betul-betul memanage waktu dengan baik. Bagaimana caranya? Apalagi kamu kan sendirian ya. Sendirian. Kasihan. Nanti cari jodoh habis itu, kerja dulu duitnya banyak baru cari jodoh. Jadi biar ada yang manage di sana ya Mas ya. Gimana Mas? Kira-kira yang bisa dilakukan untuk manage waktu itu? Ya dari diri sendiri lah, Bu. Pintar-pintar ngolah waktu. Ya terutama malam jangan begadang lah. Iya betul. Iya. Satu lagi boleh catatan, kalau boleh diambil alhamdulillah, jangan sampai salah pilih teman. Iya. Nah, itu itu juga terutama itu juga. penting. Jangan-jangan, wah kamu tuh gak ini deh, gak ketika kawan, gak mau hangout sampai jam 2 siang aja, jam 2 malam misalnya. Iya. Kan itu juga berpengaruh kepada Mas Indranya Iya. juga. Oke, Mas Indra, kemarin tadi sempat menceritakan mengenai PKL yang kemarin Iya. di UMC Suzuki Iya. Surabaya. Oke, selama 6 bulan. Selama itu. Mas, boleh dong cerita apalagi untuk kawan sekanida, adik-adik kamu khususnya untuk yang teknik otomotif Iya. berada di kota orang selama 6 bulan bertiga dengan temennya. Coba sedikit ceritakan bagaimana sih pengalaman kamu ketika PKL? Ya banyak pengalaman yang entah lucu-lucuan gitu sama temen, pengalaman yang serius-seriusan gitu. Awal saya berangkat PKL itu nyampe bengkel itu ya, nyampe Suzuki itu, tak kirain saya langsung blip. Kerja. Ya mau kerja gitu. Ternyata enggak. Apa yang pertama Nyampe kali? sana perkenalan semua itu, suruh ke mekanik-mekanik gitu. Tiba-tiba saya disuruh ambil sapu. Loh, kok ambil sapu kata saya. Ngapain ngambil sapu? Iya. Disuruh apa Mas? Sama seroknya itu sama dikrak. Iya. Habis itu kepala bengkelnya ini, service manajernya di sana bilang ke saya sama Vicky ini teman saya, tolong sapu semua bengkel. Aduh, ya kata saya. Seluas apa bengkel itu? Luas, Bu. Wah. Iya, luas. Kayaknya kayak sekolah SMK ini luasnya. 3,2 hektar loh punya kita Mas. Ya, tapi nggak semuanya sih. Iya. Seberapa kalinya bengkel TO? 2 kalinya. Iya, Wow, 2 oke. kalinya. Itu 2 kalinya itu cuma yang di belakang aja, Bu. Kalau keseluruhan kayak sekolah ini. Wow. Kayak kalau keseluruhan. Bengkelnya saja. Bengkelnya saja itu 2 kalinya bengkel TKR sana. Belum lagi bagian salesnya, belum Ya. lagi tempat mobilnya dipajang. Showroom itu. Kalau tempat mobil yang baru-baru itu kan di tanah luas itu, tanah lapang itu kan. Lebih luas lagi. Wow. Iya. Jadi berarti
pengalaman pertama Mas Indra di PKL adalah menjadi tukang sapu. Iya, sama tukang pel. Sama tukang pel. Kalau saya sapu, saya pel. Mhm. Saya udah pel juga pun kan masih kerja, dalam keadaan kerja semua di sana. Oh iya. Sudah dipel, Kotor lagi. ada oli lagi. Kenapa Mas harus seperti itu Mas? Ya, anggapan saya sama Vicky ini di sana kayaknya mau menguji kita, mau menguji gimana anak ini, palingan gitu ya Bu ya. Ya, memang untuk orang yang berpikir positif, Iya. tentu nanti dampaknya akan baik. Baik ya. Ya. Kasarnya begini Mas, kalau ada orang yang melakukan salah dengan diniat untuk melakukan salah pun, Iya. kita jangan langsung tahu-tahu bernegatif thinking gitu kan. Iya. Siapa tahu ada sesuatu nih di balik Dibalik itu. itu. Bisa betul-betul menempa Mas Indra menjadi jauh lebih baik lagi. Iya. Jadi tukang sapu tuh berapa bulan? Jadi tukang sapu itu cuma 1 hari. 1 hari. Ya, 1 hari full itu. Tapi kalau sudah capek berhenti dulu katanya. Heeh. Minum dulu, dikasih cemilan juga di sana. Oke, Mas, Ibu mau tanya. Jadi kan aktivitas setelah itu kamu juga beraktivitas seperti mekanik juga gitu kan? Iya. Ibu mau tanya, dalam aktivitas itu adakah orang yang beraktivitas seperti membersihkan tempat itu, menyapu dan lain mengepel ya, lebih Iya. tepatnya ngepel. Ketika kerja terus ada yang ngepel, ada yang seperti itu bagaimana? Memang ada atau memang Kalau ngetes doang? kalau seperti itu ya, istilahnya kan OB ya. Mhm. Kalau di dalam bengkelnya, wilayah bengkel itu gak ada istilah OB. Mhm. Harus memang benar entah mekaniknya sendiri atau dari anak PKL itu yang membersihkan wilayah stallnya itu. Apa fungsinya itu, Mas? Fungsinya itu ya disiplin lah, Bu. Betul, Disiplin salah dalam satu. kebersihan. Betul, Ibu Iya. setuju. Salah satunya adalah meminimalisir kecelakaan. Iya. Ya. Kalau tahu-tahu ada oli serut, nggak sengaja, even kita sudah menggunakan sepatu safety, safety. nah tetap aja Tetap juga izin, harus, ya. nah gitu. Wow. Kalau nunggu dari OB itu, Mhm. OB cuma pagi yang bersih-bersih. Shift-shiftan gitu ya, ada Shift-an jamnya juga. gitu. Paham. Pagi sama nanti pulangnya. Mm-mm. Ketika pulang ya OB bersih-bersih lah ala kadarnya itu lah, Bu. Mhm. Cuma buang sampah gitu. Mm-mm. Kalau kita kan kerja terus-terusan non-stop gitu. Cuma istirahatnya paling habis duhur itu istirahat Berapa jam istirahatnya, Mas? dari 1:30 sampai 1:30 gitu. Kita istirahat, kerja lagi. Ada tumpahan oli, masa kita nunggu OB dulu kan Betul, gitu. betul. Jadi kita bersihkan sendiri. Betul. Dari mekanik ya sama-sama bersihkan itu. Kompak lah. Dari mekanik juga sama anak PKL itu. Oke. Jam kerjanya di sana dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Sampai jam kerja di sana masuk itu dari Senin sampai Jumat itu masuk 8:30. 8:30. Ya. Pulangnya jam 4:30. 4:30. Itu setiap hari. Oh, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu? Sabtu Minggu itu Sabtu masuk jam 7. Mm-mm. Jam 7:30 ini, kalau pulangnya 1:30 pulang. Jam 1:30 pulang. Iya. Minggu berarti liburnya ya? Libur minggu. Oke, berarti Mas Indra bisa tidur nyenyak itu hari Minggu. Ya nggak mesti sih, Bu. Gimana? Karena di sana sekarang udah diberlakukan sistem shift-shiftan juga sebagai mekaniknya itu. Setiap hari Minggu? Iya, jadi di sana Oke. ada 3 kelompok. Minggu ini kelompok ini masuk, minggu ini kelompok ini masuk. Oh, paham. Iya. Jadi meskipun ada orang yang ingin melakukan servis berkala atau lain-lain Iya. sebagainya, sudah ada mekaniknya yang standby Iya, gitu ya, Mas standby ya? di sana. Ada juga standby emergency lah. Di sana ketika ada mobil mogok di mana itu disamperin gitu. Oke. Berapa orang sih Mas mekanik di sana, Mas? Kurang lebih 20. Wow, banyak juga Iya. ya, Mas ya. Oke. Jadi nggak mesti Beda malah- sama SA-nya gitu-gitu kan beda. Beda. kan? Malah lebih rame ketika minggu. Oh iya, karena kan weekend ya. Banyak pejabat-pejabat libur itu. Iya, benar. Kantor-kantor libur itu kan. Benar, Jadi benar. lebih rame minggu. Tapi minggu itu difokuskan cuma perawatan-perawatan kecil aja. Nggak sampai yang berat-berat kayak turun kopling lah, nggak sampai. Nggak sampai Kalau gitu ya. ya, cuma tune up gitu. Mas, sedikit lagi deh coba. Pengen tahu Ibu, apa sih Mas pelajaran atau servis yang menurut Mas Indra belum pernah
dipelajari di sekolah, Iya. tahu-tahu dipelajari di UMC Suzuki ketika PKL. Ada nggak? Ada berapa kali Mas Indra belajar di sana? Atau sudah cukup pernah melakukan ini kemudian tinggal diimplementasikan aja di sana? Iya atau gitu. bagaimana? Di sini kan sudah teorinya lah ya. Mm-mm. Perawatan berkala, Mm-mm. berapa ribu kilometer harus ganti ini. Kita di sini sudah belajar itu, teorinya sudah. Alhamdulillah dari teori itu di sana menerapkannya itu tidak kaget. Betul. Tidak kaget, palingan kagetnya itu di sana kalau tiba-tiba turun kopling gitu kan. Di sini bahan untuk turun kopling itu kan ya ada, cuman gak mesti kan setiap hari anak praktek ini turun Harus kopling terus ya. betul. Kadang-kadang lah di sini ini turun kopling gitu untuk praktek. Itu paling beratnya itu. Di sana tiba-tiba turun mesin itu paling kagetnya cuma itu. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan kerja berat seperti itu, pekerjaan berat seperti turun kopling dan turun mesin. Turun mesin. Nah itu dikerjakan satu orang mekanik saja atau tim? Kalau sudah turun mesin itu ya tim. Tim ya? Iya. Harus ada orang lain kayak dokter ya Mas ya. Iya. Kayak dokter kalau udah ada mau bedah pasien ya nggak cuma sendirian dokternya, ada dokter Iya. beberapa dokter atau sama Tapi saya perawatnya. Saya ingat kata-katanya Pak Hadi. Gimana tuh? Berhubung kan keluarganya Pak Hadi itu bidan. Ya. Kalau Pak Hadi itu menghidupkan mesin mati bisa. Kalau keluarganya Pak Hadi, istrinya Pak Hadi itu kan menghidupkan orang mati gak bisa. Gak bisa ya, betul juga. Agak gelap ya jokesnya ya. Ada dark jokes gitu ya. Tapi bener juga gitu Mas. Jadi memang ada kesamaan, tapi memang sama tapi beda. Gimana? Iya. Beda tapi sama. Tapi memang ya itu Karena dia. mesin kan buatan manusia. Betul. Jadi mau mati gimana pun kalau mesin itu masih bisa lah. Insya Allah Kalau masih bahasa bisa. Maduranya bisa yasak. Ya, Nah. bisa yasak gitu. Iya, oke. Mas Indra menjadi salah satu calon alumni Iya. yang belum keluar dari SMK pun itu sudah ada yang menyunting, Iya. mempersunting. Menurut Mas Indra pribadi, Iya. kira-kira pendapat Mas Indra mengenai siswa yang belum lulus sudah keterima, gimana tuh Mas? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus dong ya. Bagus ya. Jadi di bawah saya nanti untuk adik-adik sekanida harus lebih dari saya lah. Harus lebih dari Iya. Mas Indra. Kalau bisa nanti misalnya dirubah lagi magang PKL kelas 2, ya gimana ya kelas 2 itu nanti mau sudah dipesan kelas 2-nya lah. Ya. Mas Indra, ini kan PKL nih. Iya. Ngomongin masalah PKL, coba dong Mas. Karena beberapa adiknya Mas Indra, Iya. adik-adik kelasnya itu ada juga nih yang merasa bahwa, duh Bu, mau PKL keluar kota tuh masih harus mikir ininya, mikir itunya, apa segala macam. Iya. Coba deh Mas, kasih kata-kata atau bisa dibilang tips khusus Iya. dari Mas Indra bertahan selama 6 bulan di kota orang dengan persiapan seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan adik-adiknya sehingga mereka tidak takut lagi memiliki pandangan seperti itu. Ya awalnya saya juga seperti itu, terutama orang tua ya. Kadang orang tua itu kan bukannya nggak mau kasih kelonggaran untuk keluar kota anaknya gitu, tapi ke orang tua itu kan kasihan. Betul. Ya, orang tua itu mikir gimana nanti di sana. Hidup sama siapa? Anak saya makan apa? Ya, gak ada siapa-siapa gitu. Tapi saya memberanikan diri. Awal saya juga agak bimbang. Agak bimbang untuk berangkat ke sana karena orang tua ini. Jadi saya untung ada Pak Hadi ini, gitu. Jadi Pak Hadi ini ketemu orang tua saya, ngasih arahan gini-gini, Dipamitin malah Iya. gitu ya. ngasih arahan gini. Alhamdulillah orang tua saya sedikit banyak udah legowo gitu. Ya udah saya berangkat ke Surabaya. Nyampe sana kita terapkan. Palingan yang beda cuma 1 bulan 2 bulan lah.
ngerasain gimana gitu, kayak gak betah. Beradaptasi gitu ya Mas? Beradaptasi paling lama lah 2 bulan lah paling lama kalau menurut saya, nggak tahu menurut yang lain. Ya. Karena 6 bulan waktunya itu tidak cepat itu Mas. 6 bulan itu setengah tahun, tapi saya ngerasa cuma kemarin yang berangkat kok sudah pulang, kata saya. Karena gitu. menyenangkan berarti. Ya, karena emang betah gitu. Alhamdulillah. Bisa berangkat sampai sana rasain kok ada yang beda gitu sama teman-teman gitu. Udah itu malah teman-teman ini ada yang tiap malam nelpon terus orang tuanya video call gitu terus. Kangen ya? Iya, kalau saya kan sudah terbiasa, Bu. Soalnya saya di sini sudah 3 tahun. Betul. Dari Pasongsongan sana Iya, udah jauh. benar. Emang udah biasa jauh dari orang tua gitu. Saya biasa di sana gitu. Yang nggak biasa ini yang teman-teman saya yang lain yang memang tiap harinya itu sama keluarga, bersama keluarga gitu, sama ibu, sama bapak gitu. Jadi tiap malam video call terus itu selama 1 bulan itu. Oke. Tiba-tiba nanti biasanya. Nangis nggak? Pernah nangis nggak? Enggak, kalau nangisnya enggak nanti mah. Saya lihat itu kata orang Madura itu embe gitu. Apa? Kepikiran. Iya. Bengrembeng. Iya. Matanya Iya. berkaca-kaca. Di 1 bulan lepas terus enak dibuat apa ya, kalau malam itu dibawa ngopi lah keluar kosan dibawa ngopi, tiba-tiba rasa itu hilang sendiri. Malahan ketika orang tua nelfon itu ada kata-kata apa kok nelfon terus gitu, malah sekarang kembaliannya gitu. Oke. Padahal awalnya kita yang nelfon terus, yang nelfon orang tua terus itu. Malah kelamaan tiba-tiba ada kata-kata kok nelfon terus, ada apa gitu. Dari siapa? Dari orang tua yang ngomong begitu? Bukan, dari kita, Mas Indranya. Dari kitanya. Bu, saya tuh sudah adaptasi di sini. Saya udah enak nih Bu di sini Iya. Bu, gitu. Tapi satu yang penting Mas, kalau kita tidak berani mencoba, kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Iya. Ya, Jadi buat adik-adik yang mau ke luar kota, teruskan aja. Bagi saya enak. Enak. Ketika nyampe di sana enak. Tapi yang jelas harus, mohon maaf nih, bahasa kasarnya harus tahu diri. Bagaimana Ya. cara memposisikan diri, mengatur diri, Ya. waktu dan lain-lain sebagainya. Terutama ke lingkungan sekitar yang misalnya di kosan itu, ke lingkungan sekitarnya, ke Pak RT, Pak RW-nya haruslah jaga-jaga diri, itu jangan betul. sembarangan jadi orang di sana. Betul. Soalnya kita kan di negeri orang lah. Perantauan Ya, di gitu desa ya. orang. Betul. Oke, Mas Indra, terima kasih banyak. Iya. Banyak sekali yang bisa dipelajari dari seorang Indra Maulana, calon alumni yang sudah kerja. Alhamdulillah. Oke, nanti mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh Mas Indra bisa menjadi salah satu pemicu adik-adiknya atau kawan sekanida semuanya untuk terus bisa berkarya, mencoba sesuatu yang baru, melakukan hal-hal yang mungkin 11-12 sama dengan Mas Indra, sehingga nanti bisa memiliki kesempatan yang luas untuk bisa direkrut oleh industri atau dunia industri, dunia kerja, gitu ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Indra sudah mau bersama-sama kawan sekanida semuanya dalam podcast Alur Ide ini. Ya. Adakah yang ingin disampaikan untuk yang terakhir? Mungkin mau disampaikan kepada siapa? Silakan Mas Indra. Ya, untuk circle saya lah. Oke. Circle yang namanya Fajar Bengkel. Fajar Bengkel. Ya. Oke. Terima kasih banyak sudah mensupport selama ini, saya banyak belajar dari sana juga tentang mobil, tentang bagaimana artinya pertemanan, dan kita bukan berpisah lah di Fajar Bengkel gitu, kita bersatu, cuman beda tempat kerja. Terima kasih khususnya Kak Fajar itu yang sudah membimbing saya juga selama ini. Terima kasih banyak. Pak Hadi juga sebagai guru motivasi saya terbesar saya, dan terima kasih juga kepada orang tua yang selama ini sudah mendoakan saya, mendukung saya dari belakang, dan untuk adik-adik yang mau mencoba hal-hal baru silakan coba, jangan ragu-ragu lah. Misalnya di hati ragu-ragu, teruskan saja, itu nanti ada hasil yang maksimal. Untuk adik-adik jangan lupa untuk mencoba hal baru, jangan lupa
minta doa restu orang tua. Betul. Karena saya sudah banyak membuktikan lah ketika saya mau melakukan sesuatu, Ibu, mau mencoba ini saya coba, saya telepon orang tua saya dulu, Bu, Pak, saya minta doa, moga-moga lancar. Alhamdulillah ternyata lancar, karena doa orang tua, doa ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Betul. Ridho Allah, ridho orang tua. Iya. Jadi bagaimana caranya kita sebagai anak gitu ya. Jadi nggak cuma menjadi orang yang berjalan pada mimpi kita, tapi juga harus ada dibarengi dengan doa orang tua kita di sampingnya. Gak punya orang tua gimana, Bu? Masih ada orang-orang di sekitarnya, seperti wali-walinya, seperti neneknya, pamannya, bibinya, betul seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang merasa saya nggak punya orang tua, Bu, saya nggak punya ayah, nggak punya ibu, ini gimana caranya? Masih banyak orang di sekitar kalian, salah satunya juga guru-gurunya, siapa tahu jadi berkahnya gitu ya doa-doa. Nyatanya itu bukan nggak punya kan, Bu. Ada, cuman sudah beda alam lah. Iya. Beda alam. Cuman kita berdoa ke orang tua yang sudah meninggal, di sana juga mendoakan. Iya. Betul. Ya, mendoakan anaknya gitu. Oke, jangan nangis tuh. Jadi tetap harus semangat ya. Semangat. Mas Indra juga. Adik-adik sekanida semangat belakangnya. Kalau bisa lebih dari saya lah. Nah, oke. Ya. Harus lebih daripada Harus yang lebih sudah dari jadi saya. contoh gitu ya. Kalau saya ini cuma biasa gitu, Bu. Nggak biasa, Mas. Kalau biasa nggak Ibu undang ke podcast ya. Kalau bisa ya lebihan dari saya gitu. Iya, tentu saja. Baik. Satu catatan, bukan catatan sih, bisa dibilang pesan dari Ibu untuk Mas Indra. Iya. Mas Indra tetap harus menjadi orang yang sama. Iya. Orang yang selalu membantu orang lain tanpa pamrih. Iya. Selalu menjadi orang yang mau mencoba sesuatu yang baru. Siap. Dan yang pasti jangan sombong. Siap. Nah, sekarang Mas Indra menjadi orang yang sangat baik. Sombong jangan ya, Mas ya. Iya, jangan. Nanti kalau nanti banyak duit ke Pamekasan tahu-tahu bawa Pak Jero atau Mak Jero misalkan. Nanti jangan sombong ya. Usahakan tetap merakyat bersama dengan teman-teman yang lain. Amin. Oke, terima kasih untuk kawan Skanida semuanya. Ini adalah akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dalam Alur Ide Skanida Podcast punyanya Skanida SMK Negeri 2 Pamekasan. Terima kasih Mas Indra. Bu, terima kasih juga buat podcast Skanida. Kedepannya lebih maju, lebih jaya lah itu buat podcast Skanida. Oke, amin. Kita dadah-dadah dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.